Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan dalam suasana yang sehat dan insya Allah tetap iman dan takwa kepada Allah. Salawat dan salam marilah senantiasa kita bacakan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Bapak Ibu yang kami cintai, sebenarnya di forum seperti ini mungkin ini yang pertama kali yang diadakan oleh Mas Purwanto ya. Beliau memang sedang fokus di pertanian. Bidang pertanian ini dari kecil sebenarnya saya ini anak seorang petani, tukang ngarit, tukang angon zaman dia. Jadi saat saya punya usaha yang alhamdulillah sudah jalan dan bisa saya lepaskan dan dikerjakan oleh tim-tim saya. Seiring waktu umur saya tua nih, pinginnya ya kembali ke awal pertanian. Ternyata bisnis pertanian itu menyenangkan. Kenapa? Karena kita itu benar-benar bertransaksi kepada Allah di setiap saat. Pas nandur, bismillahirrahmanirrahim. Soalnya saya ngerti itu hasilnya nanti seperti apa, nggak tahu. Nggak ada matematikanya. Nggak bisa dijanjikan apakah ini nanti untung atau buntung, nggak tahu. Tugas kita hanyalah sebagai petani ya berbuat yang terbaik, dilakoni cara yang terbaik. Perkara hasilnya, nah itu Gusti Allah nanti yang menentukan, karena itu terkait dengan kehidupan yang sudah itu dikendalikan oleh Allah. Di situ ya, jadi siapapun nanti memang sudah terjun di dunia pertanian dan peternakan, tidak ada hitungan pasti ya. Tidak ada, nggak bisa itu. Beda kalau retail itu bisa dihitung kula 10.000 dolar 12.000 tadi ini 2.000. Tapi kalau dalam pertumbuhan, bisnis pertumbuhan, agrobisnis itu tidak bisa. Bisanya hanya memprediksi, tapi tetap saja itu adalah kita urusannya. Saya nyebutnya tetap urusannya Gusti Allah. Jadi makanya disitulah kalau kita sudah berbisnis di bidang pertumbuhan, agrobisnis itu kita lebih sumarah, lebih mendekatkan diri kepada Allah, itu lebih nikmat. Karena segala sesuatunya kita hanya mengharapkan ridho Allah. Itu saja. Sebelumnya tentang SPJ Farm ini saya dirikan sekitar setahun yang lalu. Ini muncul karena kondisi awal pandemi waktu itu banyak orang gabut, banyak orang nganggur. Saya juga sempat nganggur sekitar seminggu. Kalau nggak 2 minggu ya 1 minggu. Tapi nggak lebih dari jari. Saya orangnya mikirnya pokoknya segala sesuatu harus kreatif dan produktif. Saya melihat peluang. Pada kondisi pandemi itu ternyata orang pengennya tetap sehat. Terus backstreetnya orang yang dipecat itu pasti mereka larinya ke pertanian. Nah disitulah saya melihat dunia melalui ya, segala macam akses yang saya punya. Berarti ada bisnis yang bisa dikembangkan di bidang pertanian. Awalnya saya jual pupuk, jual media tanam, jual bibit, laris banget ya. Senang akhirnya saya mengembangkan. Kalau begitu saya tetap harus fokus di pertanian ini yang menyenangkan. Coba di ini alamat saya ya, di Klepu Banjararum Kalibawang Kulon Progo. Mungkin Mas Heri sudah pernah ke rumah saya, belum ya? Belum ya? Betul ya? Oke. Kira-kira 5 kilo dari sini. Tapi wilayahnya Kalibawang. Berikutnya di slide kita ini perkenalan ya. Ini saya pamerkan dulu apa yang saya lakukan sebagian ya, karena bagian yang lain saya dokumentasikan. Karena di sini saya petani yang kolonial sebenarnya. Kalau petani milenial sekarang itu kan sedikit-sedikit video, sedikit-sedikit foto, selfie, dan pokoknya diceritakan semuanya dan diupload. Nanti ini Mbak Nanda ini nanti yang akan melakukan seperti itu. Jadi saya tuh
nggak suka foto, nggak suka. Jadi itulah akhirnya pas dibutuhkan seperti oh dokumennya nggak ada ya. Pokoknya yang penting nandur. Nah, usaha saya itu di bidang budidaya dan pembibitan pisang ya. Nah, di awal saya semua pisang unggul lokal. Itu ada Raja, ada Bawen, ada Kepok Kuning, Kepok Tanjung, Ambon, Cavendish, dan juga Mas Kirana. Kemudian juga budidaya jahe merah. Nah, jahe merah ini belum lama, ini muncul sekitar mungkin baru bulan ketiga ini. Karena kebetulan saya kenal dengan satu teman yang punya pabrik serbuk jahe AMH mereknya. Mungkin Mas Heri juga jualan AMH, betul? Betul nggak? Masuk di HNI itu AMH itu pabriknya di Banten. Nah itu kita ada kontrak sama beliau, tapi dengan syarat lahannya harus sesuai minimal 200 hektar. Tapi nggak apa-apa, nah, kita tetap memulai, pokoknya memulai bismillah dari 1000 meter nggak apa-apa, nanti akan tercapai juga. Nah, kemudian produksi pupuk kandang, saya manfaatkan kesempatan saja, kebetulan karena saya juga memakai pupuk kandang yang lumayan banyak, jadi sekalian produksi dan sekalian dijual. Juga media tanam, karena uang itu pada heboh dengan janda dan lain-lainnya, saya siapkan media tanam. Ini lebih ke bisnis. Dan juga pemasaran. Pemasaran ini adalah pemasaran hasil ya, dari jahe merahnya ataupun hasil pisangnya. Saya membelinya. Berikutnya. Lahan di Gunung Kidul ini. Ini Gunung Kidul? Ya. Kita menggunakan alat, jadi karena kuncinya kalau dalam pertanian, kalau kita mau dapatnya banyak ya tetap alatnya juga harus ditunjang. Jadi jangan lagi pakai manual. Manual boleh, itu hanya untuk hobi. Kalau sudah mau masuk ke bisnis, kita harus menunjang peralatan yang cukup. Itu hanya salah satunya alat. Karena tanamnya pendek. Nah, terlihat bahkan ada lari-larian baris-baris ya, itu jahe. Sebenarnya gambarnya cetro itu ada jahe sama cabai rawit. Merah ya itu tanahnya? Ya tanahnya merah Gunung Kidul itu. Jadi itu setelah ditraktor tadi kan traktornya bisa untuk buat biddingan juga. Jadi langsung dibuat barisan, terus disebari pupuk, jadi sekaligus nanamnya tuh, pisang juga ditanam, jahe juga ditanam, langsung cabai rawitnya juga ditanam dalam waktu yang sama. Kegiatannya. Oke, berikutnya.
Ahad tanggal 24 Januari 2021. Alhamdulillah melihat perkembangan kebun pisang raja sangat bagus ya. Ini umur sekitar 7 bulan, sudah mulai persiapan untuk montong. Ini ada beberapa yang ditanam susulan. Ini blok pisang raja. Nah, ini jadi kepok Tanjung ada 1, 2 karena waktu itu penyulaman dan adanya bibit kepok Tanjung. Ini di sana itu masih raja. Yang ini pisang bawen. Bawen itu sejenis tanduk berdaging kuning dan manis. Buahnya manis untuk olahan, digoreng ataupun dibuat tepung. Nah, ini sudah ada yang berbuah. Ini pisang susu sudah persiapan berbuah. Ini pisang susu juga. Nah, ini blok Ambon. Ini Ambon Warangan. Nah, itu sudah mulai jantung. Ambon ini termasuk tanaman yang paling rentan dengan berbagai macam penyakit kalau di kebun saya ini. Layu fusarium tetap menjadi momok utama. Ini contohnya. Ini dulu induknya sudah saya potong, tapi ini masih ditanam. Cuma cukup diinikan saja. Dan harapan ini anaknya nanti akan sehat kembali. Tuh, banyak yang kosong itu karena juga layu. Itu juga sudah ada yang gejala. Ya, Ambon memang sangat rentan. Di sebelah sana ada Cavendish yang sudah berbuah, tapi nanti kita lihat. Nah, ini masih Ambon dan nah ini dia pisang kepok Tanjung. Ini telat membersihkan daunnya. Seharusnya 3 hari yang lalu dibersihkan, tapi ini belum sempat. Ini kepok Tanjung, pertumbuhannya luar biasa, anaknya sangat banyak. Bagi yang berminat bisa langsung hubungi saya. Ini kepok Tanjung, tingginya sekitar 3 meter. Ini umur 7 bulan ya. Ya, begitulah kondisi kebun saya. Namanya bisnis itu ya, bisnis itu kan mengembalikan keadaan yang tertata bisa dibuat menjadi tertata. Itu namanya bisnis. Kalau masih biar kosong berarti belum bisnis. Loro awak.
Nanti Bapak Ibu mau nanam bibit pisang memang harus triknya jangan beli bibit sama bakul, tapi belilah bibit dari orang yang memang benar-benar punya penangkaran sendiri, punya kebun induk. Kalau tidak punya kebun induk, tidak ada jaminan itu pisangnya benar. Nah ini begini, yang saya lakukan selama ini. Kenapa kok saya ada lahan di beberapa tempat ya? Ada yang nyewa, ada yang kerjasama, tapi tetap fokus saya adalah modelnya kerjasama bagi hasil. Saya di Sleman itu ada 3 titik, 4 sebenarnya, tapi yang 1 titik masih belum optimal. Dan di Girimulyo sini ada 2 titik. Di Kalibawang itu ada 2 titik juga. Di Purworejo ada beberapa tempat. Di sana agak lumayan karena tanah di sana masih banyak. Di Gunung Kidul itu baru 1 hektar. Dan yang lainnya itu masih belum deal. Ada di beberapa titik di daerah Pengasih, ada di Jogja juga, ada di dekat CCM itu, tapi belum saya tanami. Nah, itu yang saya lakukan adalah modelnya kerjasama. Hasil pertanian nih, apapun hasilnya itu dibagi 3. Kita menawarkan seperti itu. Yang saya tawari itu biasanya tanah yang tidak produktif atau tanah nganggur sama sekali. Jadi bagi 3-nya kotor ya, hasil kotor. Nanti pas panen bisa dipanen bersama atau disaksikan bersama. Jadi pemilik tanah itu nanti 1 bagian, yang pemilik modal itu 1 bagian, kemudian yang petaninya itu 1 bagian. Nah di sini saya sebagai SPJ Farm itu sebagai petaninya. Mitra saya adalah pemilik tanah. Kebanyakan seperti itu. Dan sampai sekarang rata-rata pemilik tanah itu tidak mau modali. Jadi modal dari saya. Tapi ini misalkan lahannya sampai puluhan hektar, nah saya buka investasi. Kan ada 1 poin yang pemilik modal. Nah pemilik modal itu saya tawarkan ke orang lain yang punya uang. Mereka punya uang, tidak punya lahan, tidak punya pengetahuan bisnis apapun. Pokoknya duitnya uang pengennya dikembangkan. Nah orang-orang seperti itu sebenarnya banyak kalau kita bisa meyakinkan mereka. Nah di situ saya sebutnya adalah investor, tentunya dengan surat perjanjian yang lengkap ya. Contoh yang di Gunung Kidul itu di sana itu modelnya juga investor. Saya buka lahan punya teman saya sebagai petani dan sekaligus konsultannya. Nah, kemudian ada pihak ketiga sebagai pemodal. Oke. Tapi pemodal itu untuk yang khusus Gunung Kidul ini unik, tapi memang bagus juga strategi si investor ini. Pokoknya dia nggak mau investor, nek saya sendiri nggak mau invest, ya nggak apa-apa. Akhirnya saya investasi 30%, yang 70% dari investor lain. Nah seperti itu. Nah kemudian yang lahan yang di kampung saya tadi yang terintegrasi dengan kolam lele tadi, itu juga investor yang bayari. Nah investornya siapa? Ya masih saudara dengan saya, tapi dia juga nggak mau naik 100%, jadi 50% investor luar, 50%-nya dari SPJ Farm sendiri. Jadi intinya adalah kita tidak perlu takut duit modal, duit bau, duit kemampuan bertani pun bisa membuat perkebunan, gitu. Punya ide, punya jaringan. Jadi nanti saya harap Bapak Ibu kalau memang suka di bidang pertanian, itu terintegrasi dengan peternakan ataupun dengan hortikultur lain, itu bisa pakai konsep seperti itu. Ada 1 titik yang di Purworejo itu modelnya jasa. Saya mencoba untuk merubah karena lebih ke data itu ya, lebih ke data. Jadi hasil penjualan bersih dibagi 2, tapi ini tidak saya kembangkan karena ternyata nanti untuk dalam pencatatan pengeluaran itu bisa membengkak dan bisa tapi banyak nggak enaknya, nek bengkak nggak kepiye, nek terlalu sedikit nggak kepiye kan sing rugi ya. Akhirnya kan tetap pakai konvensional, pokoknya terlalu biak hasilnya itu lebih sederhana ternyata. Dan saat kita menyampaikan ke orang itu lebih mudah diterima daripada dipotong biaya. Aku biayanya ini apa enggak ya? Di situ yang transparansi di dalam pengeluaran biaya itu yang
yang calon tidak ada alat ukurnya yang jelas. Walaupun sudah ada hitung-hitungannya, kalau pengeluaran itu pasti ada bibit, pupuk, tenaga kerja dan lain, tapi pasti ada timbul biaya lain-lain yang kadang itu di luar dugaan. Nah, itu yang Purworejo itu saya buat seperti itu. Nanti setelah dipotong dengan biaya operasional, baru nanti hasilnya dibagi dua. Itu tetap menarik dan di sana tetap berkembang. Nah, saya masih agak kewalahan untuk nanduri soalnya saya harus pengadaan macam-macam loh, termasuk tenaga kerja juga. Nah, dari step berikutnya ada habis. Oke. Jam berapa Pak? Ini nanti kan kita mau ke kebun setengah 11. Saya mau menyampaikan hitung-hitungannya mungkin. Kalau ya analisa kasarnya saja bisa ditampil di file nomor. Oh, bisa terbaca betul? Kelihatan Pak. Kelas pengusaha tenan ya modalnya ya. Iya. Ini juga bisa orang itu ya.